Oke, baik kita mulai ya. Market review kita hari Senin tanggal 22 ya, 22 April 2020 2020 berapa ya? 2024 ya. Sampai lupa sama tanggal. Ya, oke. Kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas balik mengenai saham-saham metal ya. Nanti alasannya segala macam kita akan bahas hari ini. Jadi kita lihat dulu indeks harga saham gabungan ya. Kalau dilihat indeks harga saham gabungan, dia masih menolak untuk turun ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada shadow-shadow di bawah situ. Dia masih menolak untuk turun, menolak untuk mengkonfirmasi kalau dia break. Ya, jadi ya otomatis apa yang kita mau tunggu dari indeks harga saham gabungan adalah ya dia break itu dulu ya. Saya sih sangat mengharapkan adalah dia turun saja sekalian ya. Kenapa? Karena biar ada relaksasi harga gitu. Jadi nggak tahu tinggi-tinggi banyak harga-harga yang udah ketinggian gitu kan. Ya, jadi sehingga kita masih bisa dapat ya lompatan-lompatan harga lagi lah ya. Tetapi kalau misalnya apa yang kita lihat dari sentimen segala macam itu membuat si indeks itu mungkin menolak untuk turun, ya kita mau nggak mau kita ikutin gitu kan pergerakan yang terjadi pada market ya. Nah, kita lihat hari ini sentimen positifnya adalah keputusan MK sudah final, sudah diputus ya, menolak semua gugatan. Jadi harusnya udah selesai lah ya, karena itu kan tahapan-tahapan pemilunya udah kelar. Jadi ya kita boleh lah kita katakan bahwa oh ini kita punya presiden yang baru, nanti pelantikannya di Oktober ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sentimen dari Timur Tengah kelihatannya sih cukup mereda ya, cukup tenang gitu. Yang kita lihat dari harga minyak juga udah mulai balik ya, udah mulai balik. Jadi nih teman-teman bisa lihat ya, udah mulai balik ke 80 ya. Nah, apakah dia akan terus balik ya, atau ya sesuai dengan teknikalnya dia akan ngebreak ya. Nah, kita tinggal lihat ya. Yang pasti adalah kalau dilihat dari teknikalnya kita memang tahu bahwa dia memang ada di sekitar resisten ya. Kalau teman-teman lihat di weekly atau di monthly, teman-teman pasti akan ketemu lah resistennya dia. Ya, jadi nanti kalau seandainya tidak ada masalah apa-apa, ya sudah berarti ini mungkin udah mentok ya, dia akan turun dulu, cari low ya, mungkin nanti akan ada di sekitar ini. Ini daily ya, chart daily ya, teman-teman nanti lihatin ya. Ini chart daily, mungkin nanti dia akan ada di sekitar 77 sampai 78 dulu ya, sembari mungkin nunggu keadaan lah ya. Akan seperti apa, tapi ya kita berharap ya baik-baik saja, tidak ada intensitas yang tiba-tiba memuncak kembali ya. Ya kita harapkan seperti itu. Nah, terus habis itu apa yang mau kita lihat dari logam-logam ya? Apa yang mau kita lihat dari logam-logam? Kenapa dia mengalami peningkatan yang cukup tajam ya? Bukan peningkatan yang cukup tajam. Kalau teman-teman lihat dari nikel, mana sebentar? Nikel ya, sebentar, mana nikel, 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 nikel. Nah, ini nikel ya. Jadi hari ini dia lompat ya. Sebenarnya udah dari kemarin sih. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini gap ya, ini yang kemarin kita bicara di hari Jumat itu sudah gap ya. Nah, kemudian hari ini di hari Senin ya, ini gapnya lebih tinggi lagi. Ya, ini tanggal berapa? Ya, hari Senin kan. Ya, hari Jumat kemarin itu gapnya kan sampai ke atas itu tuh. Ya, sampai sini nih. Mungkin kalau dilancar lebih kelihatan ya. Nah, ya, jadi ini kan lompat gitu kan. Apa yang membuat dia lompat? Ya, salah satunya adalah ya ini mungkin kalau saya baru bahas berita ini agak telat ya, tapi ya teman-teman mungkin udah bisa lihat lah. Secara teknikal itu kita ngeliat berita ini yaitu um, embargo yang atau ban ya atau sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke Rusia oleh Inggris dan Amerika itu membuat si LME London Metal Exchange itu melarang penjualan atau pelelangan metal-metal yang berasal dari Rusia ya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin lihat dari sini, ini kalau di IG mungkin agak susah yang lihatnya karena saya nggak bisa kecilin lagi ya. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat dari sini ya, ini adalah 10 ekspor utama Rusia ya. Jadi apa yang di-ban dari Rusia itu adalah tiga logam utamanya dia ya. Satu adalah aluminium, kedua adalah tembaga, dan yang ketiga adalah nikel. Ya, jadi ini yang di-ban oleh LME ya. Ini mana ya? Nih ya, pembatasan ini berlaku untuk tembaga,
nikel dan aluminium. Ya, sebelumnya kan minyak kan, ya. Jadi ini LME itu yang untuk yang apa metalnya dia membatasi untuk tembaga, nikel dan aluminiumnya Rusia untuk tidak bisa diperdagangkan, ya. Nah, tapi teman-teman tahu lah kayak misalnya minyak aja kan di embargo tuh dikenakan sanksi kan. Tapi yang membeli minyak Rusia kan adalah India sama Cina, ya. Nah, demikian juga sebenarnya metal ini juga saya rasa walaupun dia tidak melalui lelang-lelang resmi seperti pada umumnya, ya Cina sama India saya rasa akan cukup inilah ya, cukup terbuka untuk apa? Sebentar, saya matikan dulu ini. Oke ya, jadi dia akan cukup terbuka untuk membeli lagi ya. Saya pikir akan mengulangi transaksi yang sama yang terjadi di minyak ya, terjadi di minyak. Nah, tetapi teman-teman tahu juga ya, kalau misalnya ada ban begitu, itu biasanya adalah sentimen-sentimen yang cukup inilah ya, cukup bisa menggerakkan harga-harga, terutama harga nikel. Kita mau lihat nikel hari ini ya. Kalau aluminium ya paling kita cuma punya satu saham tok yang di aluminium yaitu ADMR. Jadi nanti kita lihat lah ya. Nah, yang kita mau lihat itu dari nikel itu adalah nikel itu kan sebenarnya udah turun lumayan ya, udah lumayan dari sejak corona, sejak COVID ya yang kasusnya Singsang ini. Ya, terus habis itu terjadi penurunan kan? Ya turun ya, kemudian habis itu ada di daerah bawah ya, daerah-daerah sideways kita bilang lah ya. Nah, apakah itu jadi stage awal dari pergerakan dari nikel ya, kita masih belum tahu ya. Yang kita masih mau mengkonfirmasi itu adalah di daerah sini nih. Nikel itu berarti 20.900. Itu kalau 20.900 berarti dia break itu sebenarnya udah bisa menjadi sebuah major trend untuk nikel. Mungkin dia akan kembali beraksi lagi. Tapi kalau enggak, nah itu balik lagi kayak waktu embargo minyak ke Rusia, ya itu kan waktu di embargo itu kan sempat ada gejolak sedikit di harga minyak ya. Kemudian habis itu biasa-biasa lagi. Kenapa? Karena ya tadi walaupun dia tidak menjual gas dan minyak itu kepada Eropa dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi ada negara yang menerima yaitu Rusia dan Cina dan India kan. Jadi akhirnya ya membuat embargo itu kayak macan ompong gitu ya. Jadi ya nggak ada efek ke Rusianya sama sekali gitu. Nah, kemudian ya kalau misalnya untuk bahan-bahan yang metal ini apakah akan terjadi seperti itu? Kalau terjadi seperti itu ya gejolaknya juga akan cuma sebentar. Karena itulah makanya yang kita lihat dari pergerakan nikel hari ini baru awal ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini saya udah tanda ini 1, 2, 3 ya. Jadi kita masih belum bisa bilang kalau ini sudah uptrend. Belum ya. Kenapa? Karena dia baru ini low-nya, ini adalah swing high-nya, ini daily ya. Ini adalah swing high-nya, kemudian habis itu dia turun. Ya, saya balik ke candle, mungkin bisa kelihatan. Nggak kelihatan ya, ternyata ya. Mungkin yang di weekly lah ya, weekly mungkin lebih kelihatan ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia kan bergerak begini nih. Ini sebenarnya ini cuman kita ngambil minornya doang ya. Ini low, ini kemudian dia swing high ya, kemudian habis itu dia cari low. Ini sebenarnya bukan low yang benar-benar valid ya, tapi ini cuma ngeliat pergerakan minornya doang. Karena kalau mau lihat yang validnya kan di daily kan, cuman daily chart kan likuiditasnya nggak membuat si candle-nya kayak gini ya. Jadi ya kita lihat ke weekly ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini swing low, swing high, swing low lagi, berarti dia sedang mencari swing high kan ya. Nah, swing high-nya itu mana? Kita belum mengkonfirmasi swing high-nya. Tetapi ini sudah mulai direspon oleh emiten nikel ya. Nah, respon ini kita mau lihat ada kelanjutan apa enggak ya, terutama di teknikalnya si harga-harga atau emiten-emiten nikel itu sendiri ya. Jadi ini yang kita mau bahas. Jadi kita mau antisipasi seandainya nikel ini benar ya terjadi uptrend pada teknikalnya, akan terjadi uptrend ya kita minimal sudah mulai siap dan kita bisa ikut di dalamnya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih untuk nikel alasan kenapa dia terjadi kenaikan di situ ya ini karena sentimen dari
si LME ini. Jadi setelah tanggal berapa 13 ini ya, produksi setelah tanggal 13 April, maka setelah tanggal 13 April itu Rusia sudah tidak bisa menjual logam-logamnya di pasaran umum ya, di pasaran global. Jadi dia mesti ya kita bilang itu black market lah ya. Jadi jadinya itu seperti black market. Jadi kalau Cina beli, India beli, ya sudah berarti itu urusannya mereka jadinya. Karena selama yang harga minyak yang kita lihat ya, yang minyak Cina beli, Jepang juga kalau nggak salah sempat membeli dari Rusia, India juga membeli ya. Nah, Amerika itu biasa-biasa aja. Jadi mungkin logam itu juga akan seperti itu. Ya, jadi LME itu ya dia memang jadi sebuah exchange yang memudahkan negara-negara untuk melakukan transaksi terhadap barang-barang tambang ya kan. Nah, tapi karena Rusia ini punya teman dekat Cina sama India, jadi ya perdagangannya bisa internal begitu. Coba kalau Indonesia ya, pasti susah ya setengah mati kali ya. Ya. Oke, ya. Jadi ini salah satu sentimen yang menggerakkan harga nikel ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa emiten-emiten nikel yang kira-kira kita bisa lihat bisa kita tungguin mungkin bahkan sudah mengeluarkan sinyal atau seperti apa gitu ya. Oke, jadi yang kita mau lihat itu adalah beberapa saham saja ya, nggak mungkin semua saham. Jadi ini kalau saya list itu ada Harum, ada Inco, ada NCKL, NICL, ya, kemudian habis itu DKFT. Kemudian yang untuk aluminiumnya kita akan bahas ADMR doang. Kalau aluminium yang lain kayak Almi kan nggak mungkin kita trading kan ya. Yang lain-lain ya saya nggak lihat ada korelasi yang pas gitu untuk di aluminiumnya ya. Oke, kita mulai ke Harum dulu ya. Nah, Harum ini teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat dia kan kemarin baru itu ya melepas ya, melakukan divestasi salah satu anak perusahaannya kan, ya. Nah, teman-teman kalau lihat ini sudah ada 2 candle turun. Ya, 2 candle turun ini kita lihat dulu ya. Nah, ini ada 2 candle turun begitu gedenya. Kemudian kalau kita lihat ke volumenya, ini volume besar. Ya, ini volume besar. Jadi ini 2 candle ini kita tidak akan main-main dengan mereka. Jadi ini ada pembuangan barang yang lumayan besar dari Harum ya, padahal dia baru menjual ya. Baru menjual, baru melakukan divestasi. Nah, apakah divestasinya ternyata tidak terlalu bagus ya prospeknya untuk perusahaannya atau seperti apa? Teman-teman bisa melakukan research lagi ya. Tetapi kalau secara teknikal kita melihat 2 candle ini merupakan sebuah wanti-wanti gitu ya. Wanti-wanti pasar bahwa ini hati-hati nih. Kelihatannya ada sesuatu yang mungkin ada yang ada di dalam manajemennya dia yang membuat akhirnya market keluar gitu ya, market keluar dari sana. Yang kita lihat nih, kalau teman-teman lihat dari strukturnya, ini satu yang bawa tuh, terus habis itu dia sempat naik ke atas ya, naik ke atas ngambil high ini, terus habis itu turun. Nah, penurunan ini sebenarnya ya apa namanya kita masih belum bisa bilang ini sebuah struktur ya. Penurunan ini kenapa? Karena candlenya cenderung kecil ya, candlenya cenderung kecil-kecil ya, dan tidak mengambil apapun dari sini. Maksudnya tidak ngambil likuiditas, tidak ngambil apa-apa gitu ya. Nah, kemudian habis itu 2 candle ini. Nah, 2 candle ini yang makanya kita mau perhatikan ya, apakah strukturnya sebenarnya di sini. Ya, jadi ini akan jadi semacam likuiditas buat diambil. Ya, kenapa kita bilang ini likuiditas? Ini saya buang dulu ya, biar nanti lebih clear ya. Ini kan high ini kan. Ya, mana sih? Oke, ya. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat ini biar nggak tahu banyak garis. Ini garis-garis yang masa lalu saya buang semua. Oke, nah sekarang lihat yang sekarang ya. Nah, ini adalah strukturnya kan. Ya, pergerakan kalau ini kan turunnya kan. Saya buang dulu ini. Oke, nah. Oke, nah sekarang teman-teman lihat. Satu, dia bergerak naik. Ya, naik kemudian ngambil hal ini. Ya, ngambil hal ini. Jadi kan sebenarnya dia mengkonfirmasi kalau dia sudah mulai break ya, sudah mulai break. Nah, kemudian dia turun. Ya, turun ya, Pak. Ini turunnya apa? Ini kalau dari supply dan demand, ini sebenarnya cuman base doang. Ya, jadi ini rally. Ya, walaupun rally-nya dengan candle kecil, tapi kalau teman-teman lihat dari weekly, ini pasti mungkin akan lebih kelihatan rally-nya sebentar. Nah, nih ya.
akan kelihatan rally-nya kan. Jadi ini adalah rally, ini naik ya, ini naik, kemudian ini best ya. Nah, tapi belum ada rally-nya. Ya, belum ada rally-nya. Nah, karena itulah makanya kita mau perhatikan area ini nih, candle yang satu ini nih. Kalau di daily kan dia ada 2 candle drop. Nah, kalau 2 candle drop ini sebenarnya kalau lihat dari ini ya, syaratnya kita untuk dia membentuk struktur ini kan udah confirm ya. Ya, ini jauh lebih confirm daripada ini kan. Ya, jadi dia rally ya, ngambil ini, ngambil high ini. Jadi ini minornya ini udah change of character. Ya, perubahan pada karakternya. Nah, nextnya apa? Dia langsung bergerak. Ya, jadi kalau ini udah kelihatan ini. Kalau di daily ya, ini rally, ini best, ya, ini best, kemudian rally. Ya, lebih kelihatan ya. Nah, nextnya apa? Ini balik ya. Dia kembali. Ya, ini biar gede. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ini ada sebuah pergerakan harga yang cepat. Ya, pergerakan harga yang cepat sehingga membuat ada daerah-daerah yang tidak seimbang, ada daerah-daerah di mana ordernya cepat sekali. Ya, kalau lihat dari order book, teman-teman mungkin akan lihat bahwa ada beberapa tick yang tung gitu ya dilewatkan sehingga mungkin saja order-order di sini yang akhirnya ketinggal. Ya, bahasa kerennya kan UFO kan. Ya, ada unfulfilled order ya, unfulfilled order jadi akhirnya diambil kembali ya, jadi balik ke daerah situ. Tapi kok cepet banget ya. Nah, cepatnya tapi lihat daerah sini. Ini sebenarnya juga daerah supportnya kan. Ya, nah jadi kita masih belum bisa bilang oh ini udah selesai ya, udah selesai trennya. Nah, kita mau tunggu nanti beberapa hari ya, beberapa candle lagi dah, beberapa candle dia akan balik ke sini atau ngambil ini terus bikin high yang baru. Nah, sehingga dia bisa confirm ini low-nya. Itu ya, strukturnya ya. Oke. Karena turunnya juga gede dengan volume yang besar ya. Jadi naiknya tergesa-gesa, turunnya juga pasti akan tergesa-gesa. Nah, begitu turunnya tergesa-gesa, kalau dia mengambil likuiditas, karena kalau sentimen dari kenaikan nikel segala macam itu kan sebenarnya cukup bagus ya. Ya, jadi harga produksi barangnya yang naik kan. Jadi kalau dari sisi ilmu ekonomi kan ya, barang lu dihargai lebih tinggi ya, otomatis kita bisa dapat cuan yang lebih tinggi kan. Ya, walaupun sekali lagi harga nikel itu belum pergerakan nikel itu belum terkonfirmasi uptrend ya. Jadi cuman ada sentimen yang mendorong dia ngebreak dari resisten yang ada. Nah, ini nikel ya. Kita lihat ya. Jadi dia ada Harum itu ada, sebentar ya, teman-teman bisa lihat ya. Saham Harum. Ya, divestasinya itu adalah tentang sebentar, kita langsung lihat aja mana ya. Langsung di sini aja. Divestasi anak usaha. Aduh, kok tahu ya dia. Saya mau cari ini ya. Nih, ya. Jadi dia jual 49% ya untuk 2 anak usahanya ke eksternal Singsang ya. Ini dia jual ini 18 April 2024. Jadi 18 April itu kan sebenarnya baru ya seminggu yang lalu lah ya. Jadi ini yang dijual 49%, ini harusnya udah selesai ya. Ya, belum, ini baru akan ya. Tapi tanggalnya mana sih? Oh, belum ada ya. Belum ada tanggal, tapi ini udah direspon. Jadi udah ditandatangani. Jadi nota kesepakamannya sudah ditandatangani tanggal 5 April 2024. Oke, ini suara saya masih bagus kan? Ya kok tiba-tiba keluar itu peringatan suaranya nggak bagus. Ya, jadi teman-teman lihat ya. Ya, nilainya belum ketahuan kan. Jadi ya makanya mereka jadi memprice ini tuh. Tapi kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini sebenarnya belum nge-break sama sekali ya. Jadi ini kalau teknikalnya itu masih utuh ya, masih utuh. Dan ini low-nya itu masih di sini. Ini low-nya. Jadi kalau lihat strukturnya ini sebenarnya satu gerakan ini. Nah, ini sampai sini itu satu gerakan. Dan akhirnya terkonfirmasi
turun ya, terkonfirmasinya turun. Jadi kalau terkonfirmasi turun dan dia udah nge-break ini adalah high gitu ya. Ini kalau ini low. Nah, itu cuma mengkonfirmasi itu ya, penurunan dua candle ini. Tetapi dua candle ini belum ada konfirmasi ya, sudah terjadi kenaikan kembali ya sampai dia nge-break lagi high ini. High di 1600 ya, 1600. Jadi kita masih akan memperhatikan Harum. Karena kalau dalam keadaan seperti ini teman-teman beli ya itu kita masih merasa bahwa itu masih menangkap pisau jatuh. Ya kenapa? Karena penurunan ini dengan volume besar loh. Kemudian kenaikan hari ini itu volumenya juga biasa-biasa aja kan ya. Ya biasa-biasa aja walaupun di atas rata-rata. Rata-rata 200 harian. Tapi teman-teman lihat ya, pergerakan walaupun dia di atas rata-rata, candle yang terbentuk itu kecil, cenderung kecil dibandingkan dengan penurunan yang ada. Karena itulah makanya kita butuh konfirmasi. Ya, konfirmasi toh ini baru bergerak, ini titik low, ini baru konfirmasi titik high yang satunya nih. Itu baru konfirmasi itu ya, karena ini masih belum ada kepastian, saran saya adalah kita tunggu. Teman-teman yang apa ya, kalau saya bilang mencintai Harum nggak tahu enak juga karena kita nggak boleh mencintai saham kan ya. Teman-teman kalau nungguin Harum lebih baik tungguin, wait and see. Jadi nggak langsung beli, nanti tiba-tiba dia cuman drop drop ya, jadi kan akhirnya nyangkut lagi di situ. Oke, nah ini Harum ya. Jadi kita masih melihat Harum itu tidak terlalu menarik untuk saat ini ya, walaupun trennya oke lah, kelihatannya udah mulai ada pergerakan di situ ya. Tetapi kita butuh konfirmasi ya, butuh konfirmasi sampai kita dapat konfirmasi itu baru kita mau mulai masuk ya. Konfirmasi apa? Komet. Tuh lihat ini baru 1 2 3 titik kan. Ya titik keempatnya kan belum terjadi. Ya walaupun memang oke, titik keempatnya mungkin kok kayaknya jauh banget nanti. Ya mungkin bisa jadi daerah sini. Ini berapa nih? Bisa jadi di daerah 1700 sampai 1750. Ya, daerah situ. Ya, walaupun dia sampai di daerah situ pun titik keempat, saya mungkin akan jauh lebih baik ya, menunggu konfirmasi itu dibandingkan dengan akhirnya nanti kena stop loss ya. Nanti akhirnya ganggu lagi psikologi kayak gitu. Ya, saya akan lebih baik tunggu konfirmasi. Toh harga nikelnya juga masih menunggu konfirmasi kok. Dia akan up apa enggak gitu, ya. Oke, ini Harum. Jadi kesimpulannya untuk Harum, kita wait and see untuk Harum ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat NCKL, hari ini kan NCKL, NICL itu naik banyak kan? Siapa yang sudah beli? Ya itu kalau teman-teman cek teknikalnya, itu belum ada apa-apa loh. Ya, ya ini adalah NCKL. Ya, saya biar yang di IG bisa kelihatan nih. Ya, NCKL. Ya, apa yang kita lihat di situ? Ini kan dia turun. Ya, sebenarnya ini potensi bagus banget. Kenapa? Karena ada target di atas yang pasti nanti akan dikejar. Ya kan? Target yang high yang sebelumnya nih ya di daerah 1370 sampai 1465 ya. Nah, tapi masalahnya adalah balik ke daily ya. Dia belum memberikan konfirmasi kepada kita apa-apa loh. Ya, nih hari ini sih cukup cakep ya. Nih hari ini teman-teman kalau lihat ya, saya cuma pakai ini trendline aja ya. Nih, hari ini teman-teman kalau lihat ya ini kan trendline turunnya nih. Yang ini ya, trendline turun itu sudah break. Ya sudah break. Jadi artinya ya sebenarnya trend yang di daerah sideways ini itu udah kita anggap kelar lah ya. Ini oke ya, ini daerah sideways-nya kita anggap sudah kelar ya. Jadi sekarang adalah pergerakan LPS-nya. LPS. Nah, sini kita mau mendeteksi adanya struktur di situ, adanya komet di sana. Ya, apa yang kita lihat di situ, memang udah mulai ada ini kan pergerakan ini candle gede ya. Candle besar, kemudian habis itu ditutup, terus habis itu candle besar lagi, terus ditutup ya. Sempat turun, ini shadow di hari Jumat kemarin dan hari ini naik kenceng. Ya, hari ini naik berapa persen? Naik 9,66%. Ya, hampir 10%. Tetapi teman-teman kalau lihat, ini minornya aja ya. Dia mulai mentok di situ. Ya, mentok di mana? Di 965. Oke, mentok di situ. Jadi ya kita akan lihat mungkin di besok masih akan ada potensi penurunan. Kemudian kalau saya gambar, ini saat
trendline lagi. Ini trendline 1 ini saya buang ya, biar nggak tahu ganggu ya. Nah, ini ada satu trendline di titik 1, titik 2. Jadi ini bisa jadi nanti akan jadi titik ketiga ya. Jadi kalau dia besok Selasa naik sedikit kena trendline, mungkin nanti akan turun dulu. Ya, mungkin nanti akan turun dulu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya yang agresif, kayaknya gue mau buru-buru ambil NCKL aja gitu ya. Nah, ini bisa jadi satu area di 830 sampai 900 tuh area situ. Ya, jadi nanti mungkin dia akan turun, mungkin nanti ada serangkaian ya candle-candle turun tuh. Ya, nah kita harapkan adalah pada saat dia membentuk candle turun itu, candle-nya adalah candle kecil ditambah lagi dengan volume yang kecil. Ya, ini NCKL. Ya, kalau enggak ya teman-teman tunggu aja dia break. Ya, break trendline, break resisten. Ini minornya ya 965 sama lah ya, kurang lebih trendline-nya juga dari situ. Jadi kalau dia break trendline, ya break trendline, ya lu kalau misalnya nggak yakin juga tunggu dia retest aja. Gitu. Jadi break, retest. Nah, kalau ini kan cuma alternatif doang kan. Dia break, dia harus close di atas. Ya, dia close di atas, teman-teman tinggal tunggu confirm satu candle lagi close lebih tinggi lagi. Ya, berarti kan itu udah confirm deh. Udah confirm naik kan. Nah, kalau lu masih nggak percaya sama trendnya juga, lu tunggu dia retest. Bagaimana kalau dia nggak retest ya tunggu base. Itu aja. Jadi nanti ada rally base rally gitu aja. Gitu ya. Nah, ada kemungkinan nggak nanti dia akan retest. Teman-teman lihat di sini. Saya pakai line chart aja ya. Nah, ini ada sebuah base kan dari sini. Ya, berarti kan ada satu resisten juga di daerah situ. Nih, base-nya di 1000 sampai 1100 lah ya. Jadi ya bisa aja skenario-nya adalah dia break, ya, nanti tes ke sini, mungkin nanti akan turun dulu. Ya kenapa? Karena kena resisten kan, kemudian dia akan turun, ya kemudian habis itu kembali naik. Gitu. Ya, teman-teman tinggal tungguin kometnya. Ini harusnya udah confirm ini 1.1. Ya, turunnya udah belum? Udah. Ini udah saya buang ya, biar nggak terlalu banyak tempat, biar kelihatan. Ini udah break. Ya, saya cuma mau tunggu dia break ke atas. Ya, break ke atas, jadi akhirnya udah konfirmasi low-nya nih. Ya, kalau ini kan udah ya. Nah, jadi kita bisa 1, 2, 3. Ini harus break. Ini harus break. Ini dia belum confirm ya. Ya, saya cuma taruh aja di situ. Ini titik ketiga. Ya, nah kalau dia break berarti cari keempat kan. Nextnya apa? Pullback. Ya, nextnya pullback. Jadi pullback ini tidak boleh sampai menggagalkan strukturnya. Kalau dia udah gagal, udah NCKL udah confirm. Ya, jadi kalau teman-teman lihat Harum, wait and see, NCKL juga masih wait and see. Ya, walaupun teman-teman kalau misalnya agresif, gue pengen nih, udah hajar aja ya, walaupun dia belum terbentuk sempurna. Ya, teman-teman berarti harus konfirmasi terus nih, trend sambil berdoa lah ya. Kenapa? Karena itu belum konfirmasi banget. Jadi trend nikelnya itu benar-benar naik ya. Nah, terus habis itu emitennya juga konfirmasi gitu. Ya, jadi otomatis harus ngeliatin terus. Jadi kalau saya mungkin akan lebih ke arah mengkonfirmasi aja. Jadi tunggu aja titik keempatnya, tunggu aja nge-break trend line. Ya, ini break trend line aja sudah bisa memberikan kepada kita sinyal dia mulai ya. Atau teman-teman lihat ya, di garis ini di 965 itu ada EMA 200. Jadi ini adalah sebuah resisten yang sangat-sangat kuat. Ya, makanya ini lebih baik tunggu dia confirm. Tunggu dia confirm break. Ya, ini break saja, nah ini udah spekulasi buat teman-teman buy. Ya, terus habis itu dia retest. Nah, kalau dia sampai retest berarti kan sebenarnya titik keempatnya pasti kita udah ketemu. Gitu. Ya. Jadi ini untuk NCKL. NCKL cukup menarik. Ya, cukup menarik. Cuma ya tinggal kita mengkonfirmasi dia break. Dia break, lu bisa cicil satu. Dia retest, lu bisa cicil yang kedua. Ya, dia bisa konfirmasi komet, itu jauh lebih baik. Jadi sehingga higher high, higher low-nya langsung ketahuan. Itu ya. NCKL dari sisi fundamental segala macam juga kita cukup clear untuk NCKL. Kalau harga nikelnya terus naik, ini kan adalah produsen nikel terbesar di Indonesia. Ya, produsen nikel terbesar di Indonesia. Jadi ya
harusnya cukup inilah ya, cukup bisa menjadi emiten yang mendapatkan bisa memanfaatkan sentimen ini cukup baik gitu. Ya, oke. Yang ketiga, saham yang ketiga ada NICL. NICL kan teman-teman tahu ya, ini dulu adalah darlingnya para retail ya, karena naiknya kenceng banget kan. Ya, naiknya tinggi sekali. Ini pergerakan yang sebelumnya ini dari 100 ya sampai ke atas. Ya, NCKL ada rencana issue ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan juga itu. Oke, ya, issue-nya kapan ya, Pak? Oke, ya. Nah, itu tambahan ya informasi ya. Jadi NCKL itu ada right issue. Jadi bisa nanti tinggal cek dulu ya tanggalnya ya. Tanggal right issue-nya, standby buyer-nya semua udah ready apa belum? Oh, masih tunggu LPS ya. Jadi ini mungkin saja dalam waktu dekat itu akan digerakkan. Pasti namanya right issue kan. Jadi minimal paling lama 2 tahun. Oh, masih lama sekali, Pak. Ya, jadi kalau lihat trendnya itu pasti akan digerakkan dulu lah. Karena mungkin kalau masih sampai 2 tahun ya, jadi kita masih ngelihat ya berarti dia akan ngikutin sentimennya si LME, embargonya si Rusia. Kelihatannya akan seperti itu ya. Kita lihat ke teknikal dulu deh. Kecuali kalau udah RUPS langsung diputus ya. Ya itu mungkin akan jadi pertimbangan kita. Tapi kalau misalnya kalau sampai itu ya paling lama 2 tahun, jadi belum jelas begitu, udah kita balik ke teknikal aja. Jadi nanti kita pakai buat swing juga. Ya, oke. Nah, sekarang balik ke NCKL ya. Ini NCKL. Ya, nah kenaikannya itu dulu sempat naik setinggi gini. Ya, dulu sempat berapa? Sampai 300% lebih ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, ada yang pernah ngikut juga dengan NCKL NICL ya. Nah, jadi sekarang apa yang kita lihat di sini? NICL. Jadi setelah dia ini gonjang-ganjing ya. Kemudian habis itu dia mulai berhenti. Ya, dia mulai berhenti. Ini saya ambil yang weekly ya. Dia mulai berhenti. Jadi ya kita harapkan adalah dia mulai membentuk base. Ya, dia mulai membentuk base. Sebenarnya kalau dibilang gorengan banget sih enggak sih ya. Kalau dari sisi fundamental dia cukup bagus kok. Cuman ya kalau akhirnya digoreng ya you know lah ya, karena memang itu darling banget kan. Nah, ini lihat dulu nih. Kita mau lihat dulu kesesuaian sama setupnya kita. Ini ya. Jadi kalau kita lihat ini saya kelarin, ini trendline pertama yang dia break, ini trendline kedua. Oke, nah ini kalau lihat dari pergerakannya, trading range-nya itu gede banget. Trading range-nya itu, saya buang dulu ya biar teman lihat ya. Ini trading range-nya nih. Karena pergerakan ini itu melahirkan range buat dia. Oh ya, udah diambil ya. Jadi ini adalah range-nya. Ya, ini adalah range untuk si NCKL. Nah, kalau balik lagi tadi, kalau ini gorengan ya memang lumayan kasar ya permainannya ya. Kamu bisa lihat lah kasarnya itu. Dia naikin kan? Dia naikin ini berapa banyak? Sampai 100% dalam 1 2 3 4 hari. Ya, hanya dalam 4 hari dia naik 100%. Kemudian habis itu lihat, karena dia naiknya cepat, maka dia turunnya juga pasti akan cepat juga ya. Sebenarnya ini nggak tahu cepat lah ya. Ini dari Oktober tahun lalu sampai hari ini ya, jadi berapa bulan ya. Tapi ini turunnya juga cukup menyiksa ya. Oke, dia naiknya cepat, dia turunnya juga cukup menyiksa. Tetapi pada saat penurunan itu memang masih ada aktivitas bullish-nya. Turunnya itu tidak disertai volume. Lihat ya, turunnya itu tidak disertai volume. Volumenya kan gede di ini. Ini ya, mana sih ini? Ini volume gede ya. Oke, ini turun ya. Ini kan kenaikannya tuh, volume gede kan. Nah, volumenya besar sekali kan. Ya, volume gede kan. Kemudian habis itu dia turun tanpa volume. Nih, turun ya. Turun ya. Turun ya. Ya. Nah, ini permainan karena nilai itunya loh, nilai harga sahamnya itu kecil. Ya, jadi pasti permainannya beginilah.
Jadi lumayan kasar ya. Kalau teman-teman yang mungkin yang nggak terlalu pede dengan pergerakannya, lebih baik nggak. Gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, ini kan dia mulai mentok nih. Pada saat dia mentok di sini, yang mau kita lihat tuh apa? Muncul kembali si buyer ini. Ya, muncul kembali buyer di sini. Nah, sudah muncul belum nih bayarnya? Ya, hari ini kita ngelihat pergerakannya itu adalah sekitar berapa? 12% hari ini. Ya, hari ini. Tapi ini 12% masih belum kita kategorikan bahwa oh ya bayarnya udah muncul. Ya, bagaimana cara kita bisa tahu bayarnya benar sudah muncul apa enggak? Di sini nanti pasti ada pergerakan higher low. Jadi strukturnya pasti akan terbentuk di situ. Jadi nanti akan ada kenaikan, naik ya, mungkin akan ngambil ini, dia akan ngambil resisten ini ya, setelah diambil dia akan swing. Ya, dia akan swing low kan. Nah, swing low-nya ini ya artinya tidak boleh turun sampai ke bawah situ lagi. Ya, berarti kan ini udah confirm ini supportnya. Ini supportnya gitu ya. Jadi pergerakan bawah sini. Jadi kita berharap adalah pada saat dia turun, ini kan pada saat dia turun ke bawah sini terus terjadi kenaikan kan. Ya. Nah, ini hal yang sama kita berharap adalah pengulangan yang terjadi di daerah sini. Kemudian habis itu naik lagi. Gitu. Jadi artinya si market maker si gajah yang di sebelah sini itu masih standby. Ya, masih standby dan akhirnya nongol lagi daerah sini. Gitu. Ya, ini yang mau kita lihat kan. Kalau dilihat dari supply demand kan ini kan adalah daerah demand. Ya, daerah di mana terdapatnya buyer. Itu ya, kalau teman-teman lihat dari Wyckoff, berarti daerah ini adalah tesnya dia. Ya, tesnya dia, cuman dia nggak spring aja. Ya, dia nggak spring aja, jadi akhirnya cuma tes tok ya. Nah, nextnya kita mau lihat di sini terjadi struktur higher low, terus habis itu ada komet di daerah situ. Baru kita mulai ya melakukan koleksi. Jadi nggak cuma ngeliat hari ini 12%, kita langsung masuk. Ya. Ya, jadi ini masih nunggu lah. Ya, masih nunggu kita lah ya. Kalau teman-teman lihat NCKL, lihat Harum, ini masih awal banget yang ICL. Jelas itu masih awal banget. Jadi kalau kita lihat berarti Harum NCKL itu akan jadi leadernya. Akan jadi leader. Nah, ini mungkin nanti akan jadi efek sampingnya. Karena harganya murah, itu biasanya apa yang diincar retail itu biasanya yang begini-ginian kan. Pasti teman-teman jauh lebih suka lah. Kenapa? Ngambilnya lebih banyak katanya. Ya, ngambilnya lebih banyak. Jadi lumayan lah kalau misalnya presentasinya gede. Terus geraknya juga pasti akan jauh lebih lincah NICL dibandingkan dengan NCKL dan Harum kan. Ya, kenapa? Karena ya ini area pertarungannya itu lumayan luas. Retail pasti jauh lebih suka. Ya 165 yang punya modal 5 juta, yang punya modal 10 juta, itu pasti akan jauh lebih senang dengan NICL. Tetapi sayangnya adalah sampai sekarang NICL kita lihat dia masih butuh konfirmasi. Gitu. Ya. Oke. Nah, habis itu kita turun lagi ke yang lebih yang underdog banget, DKFT. Ya, DKFT. Ini sebenarnya saham yang lumayan itulah ya, lumayan lama kita perhatikan. Nih, teman-teman lihat ya, apa yang terjadi di sini? Ini kan kita berharap di sini terjadi money spot, ya. Di sini terjadi money spot. Kemudian ini kan turun ke bawah nih. Ternyata dia turun nih. Turun. Nah, ini sama kayak NICL, ya. Di sini kita berharap adalah daerah sini dia mulai nongol. Nongol nih, gajah yang beli di sini itu nongol gitu ya. Tapi yang kita lihat saat ini masih belum ada. Secara volume gimana? Volumenya juga sama ya, tidak nongol sama sekali, tetapi bullish activity-nya kelihatan. Ya, aktivitas bullish-nya itu kelihatan. Lihat nggak? Ini kan adalah pergerakan pertamanya. Kemudian dia turun. Ya, pergerakan turun. Nah, tapi pergerakan turunnya lihat ya, volumenya lumayan gede loh. Beda dengan NICL ya. Kalau ini lumayan gede. Ya, lumayan gede volumenya. Tapi setelahnya memang nggak ada volume. Ya, lihat ya, nggak ada volume ya. Nongol lagi di sini. Ya, tanggal berapa nih? Di Maret ya, Maret pertengahan nongol lagi di situ. Kemudian nongol lagi kemarin tanggal 16.
ya. Habis itu belum nongol lagi. Tapi yang kita lihat adalah di sini doji-doji semua, tapi volumenya udah cenderung gede, ya. Nah, kalau lihat dari ini, pergerakan ini jelas lebih belum konfirmasi lagi DKFT. Ya, jadi urutannya kita mau konfirmasi Harum. Kalau Harum belum konfirmasi, kita lihat NCKL, ya. NCKL kalau konfirmasi ya sudah masuk aja salah satu dua itu. Karena kalau urutan dari fundamental kan pasti lebih bagus mereka kan. Ya, nah kalau misalnya enggak kayaknya agak premium nih dia. Ya, teman bisa tungguin NICL. Ya, tunggu lagi. Ya udah paling akhir itu ada DKFT. Ya, DKFT yang saya sebut terakhir itu akan cenderung teman-teman pasti akan dapat pergerakan yang lumayan gede-gede. Ya, jadi ya itu akan jauh lebih bersifat gorengan lah ya dibandingkan dengan Harum, NCKL gitu. Ya, kalau teman-teman konservatif pilihlah Harum atau NCKL. Kalau teman-teman yang agresif ya oke lah ya, tapi ingat ya psikologi sama money manajemennya harus kuat ya. Nah, NICL sama DKFT teman boleh perhatikan. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian habis itu saham terakhir itu adalah ADMR. Kita mulai ADMR sebentar ya. Ini aluminium ya. Jadi sama, itu masih berhubungan dengan sanksi yang dilakukan Amerika sama Inggris terhadap Rusia. Ya, apa yang kita lihat dari ADMR ini sampai sekarang belum break ya. Sampai sekarang belum break. Kemudian habis itu kalau teman-teman lihat dari pergerakannya, saya pakai weekly aja deh. Biar kecil. Nah, apa yang teman-teman lihat ini adalah saham yang ini baru IPO dari sini naik ya, kemudian habis itu turun. Nah, ini drop best drop gitu ya, drop best drop. Nah, jadi udah mulai retest kembali ke situ. Nah, ini yang kita mau hati-hati nih. Ini baru balik ke daerah base itu. Balik ke daerah base. Nah, sekarang kita lihat ya, harga aluminium. Harga aluminium itu sekarang ada di kisaran berapa ya? Mari kita lihat. Kalau nikel kan memang udah cenderung naik kan. Aluminium ini saya nggak ketemu itunya. Saya nggak ketemu tikernya soalnya. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Ini aluminium juga ada nggak ya? Aluminium juga nggak ada ya. Ini aluminium ya. Jadi secara monthly dia udah naik 14,65% secara monthly ya. Kalau year on year-nya 11 sampai 12%. Itu aluminium sendiri. Ya kalau kita lihat teknikalnya, ini teknikalnya. Mana dia? Tuh. Ya, teknikalnya sebenarnya udah inilah ya. Ini lihat weekly aja biar di. Nah, teman-teman udah bisa lihat nggak kalau weekly? Ya, jadi ini setelah turun, ini turun kan? Ini proses turun kan? Kemudian habis itu ngapain dia? Ini adalah base-nya kan? Ya, ini adalah set 1 kan? Set 1 untuk aluminium. Ya, nah habis itu kalau misalnya dia bergerak lagi, berarti kan dia akan ngincer ini. Ya, pergerakan di sekitar 4.000. Ya, ini semua itu ya sentimen positifnya itu ada dari embargo itu. Ini teman-teman bisa lihat ya, aluminium future trade di 2.600 per ton. Ya, holding. Jadi ini ada pergerakan yang highest di 2023 itu karena embargo, karena sanksi yang diterapkan ke Rusia. Ini teman-teman bisa lihat ya di daerah situ. Ini adalah sentimen untuk aluminium. Ya, baca sendiri lah nanti di situ ya. Oke, nah apa yang kita mau lihat dari si ADMR? ADMR juga sama, kita mau lihat dia ada potensi pergerakan yang ngebreak. Ya, break. Buang dulu ini. Oke, nah ini break ya. Ini break awal di 1.500 sampai 1.600. Jadi kalau 1.500 sampai 1.600 di break, maka kita akan lihat pergerakan ini kan adalah drop ya. Nah, ini adalah base-nya nih. Ini base-nya. Jadi kalau dia bisa break ke atas ya, nanti akan lihat ada resisten ini akan ditembus-tembus sama dia. Tapi perhatikan juga ya harga aluminium ya.
Karena ini kan basisnya masih banyak di daerah batu bara, ADMR ya. Sedangkan aluminiumnya itu baru akan mulai tahun berapa ya? Sama CITA. Kalau CITA kenapa kita nggak bahas CITA? Karena likuiditasnya itu susah, hancur gitu loh ya CITA. Ini kalau dibilang aluminium ini adalah emiten dengan aluminium terbesar ya, produksi aluminium terbesar yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, tetapi teman-teman lihat ya pergerakannya si Cita itu kayak gini. Ya, karena apa? Karena likuiditasnya sangat-sangat sedikit. Ya, order book-nya teman-teman bisa lihat ya lot size-nya juga kecil banget gitu. Nah, karena lot size-nya kecil banget, nggak mungkin kita rekomendasi ini. Ya gimana kalau teman-teman kalau kita rekomendasi, kita masuk aja 10 orang itu udah bisa kita gerakan harga sendiri. Ya. Ya ini kayak ini pergerakan-pergerakan yang gede-gede ini ya likuiditasnya masalahnya. Jadi kalau gajah sampai masuk ke dalam sini, ya pasti dia mikir-mikir juga gitu. Karena itulah makanya kita lihat ADMR saja aman. Ya walaupun fokus ADMR saat ini memang jauh lebih banyak masih lebih banyak di batu bara ya. Tetapi dia sudah mulai lihat ada future proyeknya sama Cita di smelter aluminium. Nih, teman-teman lihat ya saham ADMR. Ya, ADMR mana yang itu. Ya, ADMR tambang apa? Ya, ini kalau sekarang dia kan masih fokus di batubara metalurgi tinggi dan pengelolaan mineral. Nah, pengelolaan mineral ini adalah si aluminium itu. Ya, teman-teman bisa riset sendiri lah untuk ADMR. Benar nggak dia aluminium aluminiumnya itu sudah akan mulai? Ya, kita lihat di sini nih, ADMR dan Cita. Nih, ya garap smelter aluminium grup Harita Cita itu memborong ini apa? Nih, borong saham anak Adaro Mineral atau ADMR ya. Nih ya, ini Cita ya. Jadi ini akhirnya jadi ada kerjasama Cita dan ADMR. Itu ya, berapa persen nih? ADMR punya 65%, Cita punya 12%, Aumi itu masih anak perusahaannya si itu bukan. Anak perusahaannya si ADMR bukan, ya. Nih, jadi ini smelternya itu ADMR masih lebih gede ya, 65%, Cita itu 12%. Oke. Ya, ini kurang lebih. Jadi makanya kenapa kita bahas ADMR. Jadi apa yang kita lihat dari ADMR? Ya ini ini dia break dulu. Ya, break daerah 1.600 dulu. Harga aluminium naik terus. Ya, ini kayak salah satunya itu yang kita lihat barusan ini. Ya, ini kan pergerakan naik nih dari berapa nih? Dari Februari itu sekitar 2.100 atau 2.190, sekarang udah 2.600 sampai 2.700. Jadi jelas ini udah kenaikan kan? Salah satu sentimen kenaikan si aluminium itu ya karena sanksi itu, ya sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Jadi aluminium, nikel sama tembaga. Ya ini yang makanya kita lihat dia mengalami lonjakan yang lumayan pergerakan ini. Jadi kalau sanksi ini ternyata tidak terjadi perubahan ya, berarti kan aluminium, nikel sama tembaga itu akan kehilangan suplai dari Rusia. Ya, akan kehilangan suplai dari Rusia. Jadi kalau dia hilang suplai dari Rusia aja, kita lihat ini ya hukum supply demand kan. Kalau suplainya sedikit, demand-nya tetap, ya seenggaknya demand-nya tetap aja. Itu pasti akan mengakibatkan kenaikan pada harga. Nah, kenaikan pada harga kita mau respon. Kita mau respon duluan, ya. Nah, sembari tetap menunggu bagaimana penjualan logam-logam ini nih. Logam-logam Rusia kalau tetap diborong juga sama Cina, kalau tetap diborong juga sama India, ya ini pergerakan mungkin nanti akan jadi sama seperti minyak. Jadi nggak akan berpengaruh banget gitu ke market, gitu ya. Nah, karena itulah makanya kita mau lihat technical-nya confirm, kemudian sentimen Cina itu borong nggak? Kalau Cina borong sama Rusia, maka ya Indonesia ya pasti akan ditinggal kan? Ya pasti Rusia akan jauh lebih murah lah. Sama seperti waktu dia jual minyak. Ya dia jual minyak kan lebih murah. Karena itulah makanya si Cina itu tertarik, India tertarik.
Nah, kalau sampai logam-logam ini dia jual murah juga dan direspon oleh Cina dan India, ada buyernya gitu ya. Nah, jadi ya tren ini mungkin akan berakhir. Ingat ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Karena yang kita masih lihat Harum, NCKL, NICL, DKFT, termasuk ADMR, itu semua masih menunggu konfirmasi. Ya, semua masih menunggu konfirmasi. Harga-harga nikel, harga aluminium, harga tembaga juga sebenarnya ya itu juga masih menunggu konfirmasi trennya gimana. Ya karena itulah makanya salah satunya adalah kita juga ikutin perkembangan si Rusia ini masih bisa jual nggak? Ya nanti dia kita bilang apa ya kayak dumping gitu ya. Harga dijual lebih murah, ditangkap oleh Cina, ditangkap oleh India sama aja. Ya karena apa? Pengguna logam-logam ini yang terbesar itu dua negara itu, Cina sama India. Jadi kalau Cina sama India ngerespon dan memborong barang murah dari Rusia, ya udah tren ini ya sama aja, nggak akan terjadi gitu. Tapi kalau enggak, oh ternyata Cina masih tetap setia dengan eh, importirnya yaitu Indonesia, wis udah ya kayak gitu. Oke, okay? Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Mengenai cut loss 8%, apa boleh cut loss kurang dari boleh 5. Kalau marketnya memang kayak market lagi keadaan sekarang seperti sekarang, memang kita menerapkan yang sekitar 5. Ya. Tetapi ini lihat ya market ya. Kalau marketnya benar sudah mulai downtrend. Tapi kalau lihat dari indeks harga saham gabungan saat ini itu tidak. Ya itu masih belum break nih ceritanya. Jadi belum jelek-jelek banget. Malah sentimen positifnya udah mulai datang nih. Ya datang dari mana? Datang dari MK, datang dari Israel yang sama Iran kan. Yang Timur Tengah itu cukup adem hari-hari belakangan ini. Kita lihat emas sudah akhirnya mulai turun. Hari ini sih kita udah mulai konfirmasi dia udah punya trend turun. Pokoknya kalau tidak ada terjadi apa-apa di market, maka emas itu akan mulai turun. Ya, turun itu dalam arti dia cari swing low ya, bukan berarti dia udah patah trend ya, enggak. Dia cari swing low. Ya, sedang mencari swing low. Ya, karena itulah makanya tadi kalau teman-teman lihat itu udah mulai bunyi-bunyi itu ya. Itu artinya ada daerah yang mulai di break nih. Lihat ya. Tuh, ya. Ini kalau dia confirm 9 jam lagi ya. Kalau dia confirm dengan candle seperti ini kan bullish engulfing kan, apalagi kalau dia sampai turun di bawah sini. Ya, di bawah sini. Ini berarti dia udah mulai confirm dia akan mencari low. Ini trennya masih utuh ya, ingat ya. Dia cuma mencari low, ya swing low. Dia mencari swing low untuk emas. Ya bukan berarti trennya selesai. Ya, kenapa? Karena ya tadi mendinginnya suasana di Timur Tengah. Ini bukan berarti saya itu ya, saya berdoa akhirnya dia panas lagi itu habis itu naik lagi enggak ya. Ya itu yang kita doakan semua ya. Perang ini tidak terjadi, semuanya fine fine aja ya kalau bisa coba berakhir lah ya. Nah ini dia akan swing low, dia cari swing low. Ya, kita lihat ya tadi pagi kan saya udah itu kan share juga kan. Kalau dia break trendline itu kemungkinan besar kita akan lihat short. Ya kita akan lakukan short. Ya ini yang kita akan lakukan untuk emas dalam beberapa hari belakangan ini. Ya mungkin dalam minggu ini juga mungkin bisa jadi short selama tidak ada kejutan pada market. Ya kalau dia nggak ada kejutan pada market, ya mungkin nanti rupiah juga akan mulai mendingin. Ya jadi nggak terlalu panas-panas karena masih ada gap kan. Jadi turun nanti juga lumayan gede. Itu salah satunya, salah duanya adalah keputusan MK. Ya, nah kita berharap adalah ya semua berlangsung baik-baik. Ya kalau dia berlangsung baik-baik, ya kita tinggal mengkhawatirkan adalah inflasi. Kalau inflasi terjaga, setelah Lebaran dia terjaga, itu juga mungkin akan jadi satu sentimen yang cukup positif untuk menilai penurunan suku bunga mungkin akan terjadi lebih awal. Kan sekarang karena Timur Tengah memanas, The Fed kan menunda ya, yang tadinya harusnya Juni, ya mungkin dia akan tunda sampai September. Nah, kalau misalnya ini masih fine-fine saja masuk sampai Juni, mungkin Juni itu ada kejutan. Ya, mungkin saja nanti Juni ada kejutan. Ya, kalau misalnya udah mulai mereda. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan kita juga untuk mengkolek saham-saham yang kemarin bagus yang jatuh lumayan gede. Terutama saham-saham big cap.
Yang jatuh-jatuh ini itu mungkin bisa teman-teman koleksi. Tapi ini saya mungkin tidak akan bicara itu dulu. Kita nanti lihat dulu keadaannya. Sekarang sentimennya ada di logam. Ya, jadi untuk short term-nya kita perhatikan logam dulu. Gitu. Sembari melihat bagaimana keadaan market ke depannya. Kalau keadaan market baik-baik saja, nah itu yang kemarin jatuh karena sentimen yang itu Timur Tengah, itu bisa teman-teman collect. Karena ini jatuh dari all time high kan. Ya, jatuh dari all time high. Nah, apalagi kalau misalnya Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunga, berarti net interest margin dari bank-bank itu mungkin masih akan tetap besar. Ya, semakin lama dia mempertahankan suku bunga, semakin ya kita semakin melihat bahwa ya saham-saham perbankan itu masih cukup menarik. Kenapa? Karena net interest margin-nya. Nah, cuman kalau kelamaan dia mempertahankan suku bunga, ya kita tidak berharap ekonomi jadi panas. Ya mau tahan berapa lama lagi? Ya saya pikir ya di bawah pasti udah mulai menjerit lah ya. Kenapa? Karena daya beli terus turun. Karena tidak ada yang belanja, semua menunda belanjanya. Gitu. Nanti kalau misalnya belanjanya udah mulai kembali, nah teman-teman akan lihat retail-retail juga akan kembali. Ya, oke? Oke ya, semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi Harum, nikel kita masih tunggu konfirmasi. Kalau teman-teman yang agresif udah mulai ada yang bisa daerah-daerah yang bisa teman perhatikan untuk kolek. NCKL juga sama ya. Nah kemudian tadi kan ada ini kan ada informasi mengenai right issue ya. Nah right issue-nya perhatikan juga. Kalau ratio-nya masih lama, itu biasanya kayak ada gorengan tuh. Untuk harganya minimal menarik untuk orang beli ratio-nya. Ya, nah kemudian yang gorengan ya NICL, DKFT. Cuman ya kalau ini gorengan, sesuaikan aja dengan karakternya. Kalau teman-teman tidak agresif-agresif, psikologinya masih kembang kempes, lebih baik nggak nyentuh itu. Tunggu aja NCKL atau Harum atau Inco. Ya, Inco kalau nggak salah ada tender offer ya. Nggak tahu jadi apa enggak tuh. Nah, tender offer-nya ratio-nya kapan? Ya itu juga diperhatikan. Ya, oke. Oke teman-teman, saya pikir ya mungkin tanya jawabnya nanti hari Rabu aja ya. Di Rabu kita akan lebih banyak ditanya jawab. Oke. Ya, jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Moga-moga berguna. Jadi ini untuk yang logam-logam kita kelarin aja. Ya, oke. Thank you semuanya. Jangan lupa dianalisa ulang sesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit dulu ya. Buat tanya jawab nanti hari Rabu aja, Pak ya. Oke, God bless. Saya izin pamit. Thank you.